masih mau, tapi kok artis di depan mata gitu. Terus jadi aku waktu kayak ketemu aku nggak artis? Ya artis. Jangan balikan sama mantan. Oh ya deh. Tadi aja mau ngomongin dari awal tapi gara ke mama ya. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan anak saya yang ketemu gede. Halo. Halo, kita sambut Faith Christabel. Faith, selamat datang. Terima kasih. Selamat datang kembali. Kembali, ya betul sekali. Jadi aku pertama kali ketemu Faith itu di Indralis Vokal Studio waktu masih di Pondok Indah. Sekarang kita udah pindah ke Bintaro nih. Jadi Faith baru pertama kali berkunjung ke Bintaro sini. Bintaro. Yes. Nah Faith, ada banyak yang pengen aku obrolin sama kamu nih. Iya. Banyak banget, dan aku yakin teman-teman di sini juga banyak juga yang fans kamu dan pengen tahu juga gimana sih perjalanan Faith ya kan dari dulu waktu masih kecil belajar nyanyi sampai sekarang keluarin single terbarunya yang berjudul Masa Lalu. Yang ada challenge-nya guys, challenge-nya wow banget. Itu kayaknya hanya orang-orang terpilih yang bisa mengeksekusi challenge-nya. Yeah. Kita bakal obrolin soal challenge itu, Faith. Oke. Tapi sebelumnya nih, aku pengen teman-teman ngajak teman-teman mundur ke masa lalu dulu. Oh iya. Supaya mereka tahu nih perjalanan seorang Faith gimana bisa sampai jadi sekarang. Oke. Nah, sambil nonton podcast ini guys, sambil di stream lagunya ya, masa lalu sudah bisa ditonton di YouTube maupun di Spotify juga bisa di stream ya. Yes. Sambil latihan challenge-nya ya. Oke. Faith, tolong ceritakan ke kita. Kamu pertama kali nyanyi itu gimana? Pertama kali nyanyi sebenarnya dari kecil banget udah nyanyi. Jadi kayak Kecil ya, banget tuh umur berapa? Ya nggak tahu ya, dari berapa ya? Kamu sampai nggak inget nih kamu nyanyi sampai saking iya, dari jadi kecil kayak banget. Emang gitu. dari kecil kan suka disetelin lagu anak-anak. Nah, dari situ aku nyanyi-nyanyi. Dan Okay. emang dari dulu tuh mami papi selalu bilang kayak aku tuh kalau nyanyi tuh nggak pernah fales. Bisa ikutin nadanya gitu. Dan dulu aku penggemar K-pop. Kayak dulu tuh SNSD, Super Junior gitu, aku ngefans banget dulu. Jadi kamu berangkat dari K-pop? Ya lumayan bisa dibilang kayak gitu sih. Iya, dulu juga suka nari-nari nggak jelas gitu lah sambil nyanyi. Sekarang nggak bisa nari. Bohong. Tapi serius nggak bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi lagi, nggak bisa nari. Tapi bisa main tenis kan? Enggak. Enggak juga. Video klipnya pas selalu nonton di YouTube. Dia main tenis buat video klip. Padahal sebenarnya aslinya pemain badminton. Oh, badminton guys. Yang udah pensiun. Pensiun. Baik. Oke. Terus habis itu baru apa ya, dilesin sama mami. Tapi kan kayak ya les-les nyanyi anak kecil kan. Biasa. Iya, cuma ya nyanyi-nyanyi doang. Teknik juga ya paling kayak cuma mangapnya yang gede biar suaranya keluar. Masih anak kecil kan. Terus seiring berjalannya waktu baru ketemu waktu SMP deh kalau nggak salah. Waktu SMP ketemu guru musik yang ngajar di sekolah. Dan dia yang malah discover kalau aku sebenarnya tuh bisa nyanyi kalau emang mau diseriusin. Akhirnya diikutin lomba antar sekolah. Terus pertama kali itu ya? Itu pertama kali banget ikut lomba nyanyi. Terus habis itu langsung dapet juara 2. Wow, oke. Emang mama papa nyanyi? Mami nyanyi dulu anak padus. Dulu anak padus. Iya, dari situ berarti ya? Ya, iya kayaknya ya. Nggak tahu sih kalau papi aku nyanyi cuma nyanyi ya biasa. Gitu. Oke. Baik. Terus kamu pertama kali ikut lomba di situ. Menarik ya. Soalnya gini, aku pertama kali ketemu Faith itu langsung tahu, gila nih orang suaranya sedap banget deh. Dulu kan kamu umur berapa pertama kali ketemu aku ya? Umur 15 itu. 14-15, aku langsung gila nih Faith, keren banget nyanyinya. Tapi anaknya pemalu banget guys. Betul. Aku nggak tahu pemalu atau apa tuh Faith. Pokoknya kamu dulu nggak pede. Dulu nggak pede. Iya nggak pede. Kamu nggak pede? Insecurean, iya nggak pede. Ini aneh sih, karena suaranya tuh waktu itu keren banget. Tapi Faith pun dengan suara sekeren itu dia insecure. Coba ceritain tentang insecure kamu tuh dulu. Apa ya? Mungkin dulu karena kayak nganggepnya, misalkan mami bilang suara aku bagus, terus aku selalu mikirnya kayak, mami ngomong kayak gitu ya karena dia mami aku gitu. Dan guru sekolah aku juga ngomong suara kamu tuh bagus. Terus aku mikirnya kayak,
ya kan aku muridnya, masa dibilang suaranya jelek gitu kan. Jadi aku mikirnya, jadi kamu selalu begitu. Iya, aku selalu kayak negative thinking gitu lah, ya gitu. Jadi suka pesimis orangnya. Ya ampun, ya. Berarti itu ternyata guys, itu adalah hal yang cukup common di kalangan para penyanyi ya. Mereka suka merendahkan diri sendiri, padahal sebetulnya bagus gitu ya. Oke, jadi kamu udah bisa dibilang guru sekolah musik kamu ya, sekolah kamu yang bilang, kamu suaranya bagus loh, terus kamu ikut lomba gitu ya. Iya. Bagaimana dengan, karena aku tahu kamu tuh dulu main biola juga. Nah, tuh kamu gimana tuh? Kamu main biola dulu apa nyanyi dulu? Enggak, awalnya itu tuh main piano dulu, umur 6. Oh gitu? Iya, main piano umur 6 karena dikasih hadiah ulang tahun sama almarhum kakek aku. Terus habis itu aku les private nih sama satu guru aku ini. Piano? Iya, les private piano. Terus 2 tahun kemudian aku tahu kalau ternyata guru aku bisa biola juga. Jadi aku belajar biola karena aku pengen belajar gitu sih. Tapi intinya ketertarikan kamu terhadap musik tuh dari kecil ya? Dari kecil banget, iya. Wow. Dan sekarang, sekarang seperti teman-teman tahu, Faith kan juga bikin konten di TikTok tuh pakai gitar. Gitar apa ukulele sih? Gitar. Gitar ya? Jadi instrumen apa aja yang Faith yang kamu nyaman mainin lah gitu? Piano, biola, terus gitar. Apalagi ya? Gitar lele juga bisa, ukulele bisa. Itu sebenarnya kurang lebih sama lah, anggap aja gitar lah. Iya. Terus ya udah sih, itu aja sih. Tapi ini hal yang aku sering banget bilang ke teman-teman penyanyi nih, penting banget buat kalian itu bisa main alat musik buat at least bisa ngiringin sendiri ya, Faith? Iya, betul. Karena aku kebayang nih, Faith sebagai seorang penyanyi solo ya kan, kamu kan bukan penyanyi band atau apa, kamu tuh penyanyi solo. Dan sering kali kamu dihadapkan di situasi di mana kamu harus kayak misalkan promo lagu gitu, ya kan? Kamu mesti ngiringin sendiri ya nggak sih? Kamu nggak tergantung sama orang. Kadang kayak gitu sih. Plus Faith udah ngeluarin ada 4 single. 4 single ya? 4. Dimana beberapa diantaranya adalah lagu kamu sendiri. Iya. Kamu nulis sendiri. Wow. Oke, dari nggak pede, insecure ya, sampai akhirnya bisa ngeluarin lagu yang mana ditulis sendiri. Iya. Coba ceritain tuh, gimana proses kamu dari seorang anak yang insecure, nggak pede, hingga kok kamu pede. Karena nulis lagu tuh gini ya, orang kalau nulis lirik aja misalnya, gila aku takut banget nulis lirik aku cringe atau Iya, aku kayak gitu dulu. Kamu kayak gitu dulu? Iya. Sampai sekarang bahkan masih suka mikir kayak gitu kalau misalkan nulis lagu. Jadi kayak lebih banyak mikirnya daripada nulisnya gitu kadang. Ya kayaknya semua songwriter suka kayak gitu nggak sih awalnya? Lebih banyak mikirnya daripada nulisnya. Iya, maksudnya lebih banyak kayak overthinkingnya daripada actually writing the song gitu loh. Jadi dulu kan ya berhubung aku backgroundnya anaknya insecurean, suka nggak pede. Jadi kalau misalkan kayak aku tahu nih aku bisa nulis lagu, cuma udah nulis terus kayak mikir, ini cringe gak ya? Ini kayaknya alay gak sih? Jadinya kayak dihapus lagi, diganti lagi. Jadinya lebih banyak ganti-gantinya gitu loh. Iya. Tapi karena kamu berarti sering tuh nulis-nulis gitu ya? Banyak dong tulisan-tulisan kamu yang belum terpublish? Iya, lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya? Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal itu ya, kita balik mundur lagi ya. Oke, kamu kemudian setelah kamu di sekolah, dibilang kamu bisa nyanyi, kamu diceburin ke lomba. Hingga akhirnya kamu ikut kompetisi yang besar itu? Kapan ya itu? 2021? Iya, 2021. Berarti apa itu? Apanya? Kompetisi apa itu? Oh, The Voice Kids. The Voice Kids. Iya, Season 4. Waktu kamu di sana gimana tuh? Kamu sama coach siapa berarti waktu itu ya? Sama coach Yura Rizky. Yura Yunita sama Rizky Febian. Gimana tuh waktu itu bersama mereka? Itu membawa impact nggak buat karir musik kamu? Iya, itu sangat impactful banget sih, karena itu pertama kali aku yang benar-benar kayak ketemu artis di depan mata gitu. Terus jadi aku waktu ketemu aku nggak artis? Ya artis. Merasa artis banget ya. Ini pas ketemu coach juga ini kok. Berarti artis pertama yang mereka kedua dan ketiga gitu. Oke. Terus habis itu jadi mendorong aku untuk semakin kayak mereka aja tuh bisa kayak begitu. Aku pingin deh kayak mereka satu hari nanti gitu. Dan mereka juga kasih banyak banget advice soal seputar perform, nyanyi gitu-gitu. Dulu tuh aku anaknya karena nggak pede, aku nggak bisa eye contact di panggung. Jadi kayak ya berhubung pas pandemi juga nggak ada penonton kan. Jadi mataku tuh kemana-mana. Kalau nggak ngeliat kamera ya ngeliat kemana ya nggak tau lah, ngeliatnya nggak jelas gitu. Dan pas itu dia ngomong pokoknya kalau nyanyi tuh mata juga harus berbicara gitu kan. Jadi aku pertama ya belajar. Itu nempel banget tuh ya advice. Iya, itu nempel banget sampai sekarang. Jadi sekarang kalau udah nyanyi depan banyak orang ya itu maintain eye contact. Meskipun orangnya banyak gitu kan ya. Cuma minimal
liatin lah gitu. Apalagi sama kamera kan. Penting tuh ya. Oh iya, kamu sekalinya ikut lomba yang cukup besar, ketemu mereka nyanyi depan kamera pula. Iya. Itu ke mental kamu, karena kan kamu dari insecure, dari aku ingat pokoknya mamah kamu tuh sampai cerita ke aku. Mamah kamu tuh frustrasi nyuruh kamu bikin konten kayak apa, kamunya nggak mau gitu. Iya, itu karena apa ya? Satu males, dua emang nggak pede aja sih sebenarnya. Nggak, maksudnya gini loh, kalau aku punya suara kayak kamu, aku bikin konten tiap hari kayak pengen flexing terus kerjanya. Tapi kamu kenapa nggak? Waktu itu what went through your head waktu itu, kenapa kamu nggak mau gitu? Pengen tahu aja aku. Apa ya? Karena ya itu sih, satu mungkin kayak lebih gede di rasa malesnya. Males karena kayak misalkan aku ngonten nih, aku tuh orangnya kadang suka pengennya apa-apa langsung instan gitu. Apa-apa kok viewsnya dikit, langsung kayak males dah bikin, ntar viewsnya dikit lagi gitu. Jadi lebih kayak itu sih, sama kadang suka nggak pedean. Oke. Nah terus dari The Voice Kids nih ya, dari The Voice Kids terus membawa kamu ke perjalanan ke mana tuh? Abis The Voice Kids, setahun kemudian aku ikut ajang lagi, The Indonesian Next Big Star. Itu aku sampai top 5. Bareng si Kim ya? Iya, bareng Kim. Oh. Kim Viviap. Iya. Viviap, oke. Itu ajang yang Big Star itu kayak gimana sih, dia kayak idol gitu apa gimana sih? Sebenarnya mirip idol kali ya, cuma dia tuh ngundang juri dari luar, dari Korea. Dua membernya Icon. Oke. Nah, kalau tadi kan kamu bilang The Voice Kids itu membawa impact besar, kamu ketemu Yura Rizky, kamu dikasih insight yang sangat berpengaruh lah dalam bermusik kamu. Kalau di event yang itu gimana? Aku lebih mungkin karena itu levelnya udah nggak kids lagi, dan itu juga range umurnya udah lebih dewasa, jadi aku kayak jadi lebih belajar aja sih, gimana cara ngadepinnya, terus juga lebih menguji skill aku sih, karena ya aku udah bukan kids lagi, aku pingin tahu semana sih skill aku kalau misalkan diadu sama yang lebih dewasa gitu sih. Nah, at that point, kamu sudah sampai tahap dimana kamu kayak kamu sudah menerima kenyataan bahwa di karir kamu nih, kamu nggak boleh malas bikin konten lagi gitu. Sudah sampai situ belum? Udah. Berarti turning point-nya? Turning point-nya pas kapan ya? Kayaknya aku mulai rutin tuh setelah The Voice Kids agak lama lah, beberapa bulan, terus baru kayak bikin karena dipaksa juga kan, jadi kayak udah mau ngomong bikin sampai akhirnya ada satu video yang tiba-tiba booming kayak 1M, 2M. Wow. Jadi dari itu kayak ternyata gue bisa viral, ya udah bikin deh tiap hari gitu. Oke, aku juga pengen ngomongin sesuatu yang lumayan penting juga nih. Ini buat teman-teman di sini yang lagi nonton. Tentu kan pengen tahu nih dukungan keluarga ya. Kalau kamu kan sekarang kayak kemanapun kamu pergi ada manager nih. Yes. Gimana sih support mama tuh gimana pengaruhnya di karir musik kamu? Ya sangat berpengaruh pastinya, karena ya mami yang temenin kemana-mana, terus juga pastinya orang tua aku yang selalu ngasih tahu, meskipun aku kayak dablek banget ya, anaknya dibilangin kayak ayo konten tapi nggak mau, tapi mereka nggak pernah nyerah untuk ngingetin aku terus sih ya, karena mereka tuh bukan yang maksa sih, cuma mereka ya tahu yang terbaik untuk aku, dan mereka juga mikirin masa depan aku, jadi gitu sih. Dahsyat. Dan waktu kamu menjalani semua itu kan kamu berarti masih sekolah tuh. Sekolah kamu gimana tuh? Wah itu stres banget sih, gitu? Jujur. Kenapa? Pas karantina The Voice kan, itu tuh aku dapetnya live round 2, terus lolos lagi sampai semifinal, sampai grand final. Jadi itu aku 3 minggu. Karena yang babak-babak awal itu kan taping. Jadi kayak karantina seminggu, habis itu pulang, jeda sebulan, taping lagi. Terus kalau lolos ya udah pulang dulu. Terus habis itu baru yang live round itu, karena aku dapet live round yang kedua, sambung ke semifinal, grand final. Jadi aku 3 minggu nggak sekolah. Pas itu baru masuk SMA. Baru masuk SMA kamu tinggalin 3 minggu? Iya, waduh. Iya, baru masuk SMA, terus habis itu kan aku udah izin ke sekolah juga kan pastinya, dan mereka yang ngasih keringanan. Cuma aku kan yang ngejar tugas 3 minggu kan pasti banyak banget ya. Terus pas itu di karantina udah aku kurang tidur, capek juga, terus pulang-pulang harus ngejar tugas lagi. Jadi tugas 3 minggu itu aku kejar semuanya dalamnya seminggu 2 minggu itu semuanya udah kelar. Wow. Jadi pulang karantina semakin capek lagi. Capek lagi ya. Nah ini teman-teman, ini adalah sebuah pelajaran dari betapa kalau kita mau komit, istilahnya kalau kita mau masuk ke dunia konten, dunia entertainment, dunia nyanyi, dan kita mesti bisa ngebalance dengan sekolah kita, dengan kuliah kita. Itu memang
ya harus extra effort gitu ya. Tapi ternyata Faith bisa menjalaninya gitu ya. Itu merupakan inspirasi yang keren. Nah sekarang sedang berkuliah nih berarti? Iya, kuliah. Kamu jurusan apa nih? Branding. Kenapa? Nah, ini penting nih. Oke. Ada backgroundnya. Wis, apa tuh? Jadi dulu tuh aku hampir kuliah musik di luar. Aku pingin banget dulu ke Berkeley di Boston kan, tapi jauh sekali. Nah terus habis itu karena orang tua aku juga dan aku consider kalau aku udah punya karir di sini dan aku juga ya sedang merintis gitu kan. Jadi kalau misalkan sampai aku keluar negeri kuliah, ya di sininya gimana gitu bakal hilang kan, pasti orang-orang bakal lupa gitu. Jadi memutuskan ya udahlah di Indo aja sambil kuliah sambil nyanyi gitu. Jadi pilih brandingnya kenapa? Karena ya branding kan bisa ngebantu aku juga untuk personal branding. Terus juga aku ya siapa tahu ntar mau bikin bisnis. Dan apa ya, branding lebih kayak skill tambahan lah. Karena kalau misalkan kuliah musik, aku dari kecil udah musik. Benar. Udah waktu les juga aku dikasih materi-materi kuliah musik kan. Jadi kalau misalkan aku kuliah musik lagi ya kayak 2 kali kerja gitu. Jadi mending instead of musik, mending aku cari skill lain untuk kayak ibaratnya kayak backup gitu lah. Aku setuju banget sih. Gitu. Dan aku senang banget ada satu poin yang aku senang banget adalah dimana kamu juga tahu bahwa kamu tuh menjadikan skill musik kamu juga one day as a business. Karena itu buat aku penting banget ya, buat semua penyanyi di era sekarang. Kalian mesti melihat karir nyanyi kalian sebagai apa ya, sebagai sebuah bisnis kalian. Jadi dan branding tuh buat aku penting banget karena gini contohnya ya, kayak Faith nih. Faith itu adalah sebuah brand ya kan, yang mana kamu emang pengen gedein. Ntar bisnisnya mau kemana bisa kemana-mana gitu. Iya betul. Dan mengenai kuliah musik gitu ya, aku ngerasa kan salah satu keuntungannya kalau kuliah musik itu adalah networking ya. Nah, dengan karir yang udah punya kamu sekarang gitu ya, dengan media sosial kamu yang cukup besar, networking mah gampang, bisa diatur ya. Kayak kamu pernah nggak sih kayak selama kamu bikin konten terus dikomenin sama orang luar gitu? Iya, tuh, pernah. Kan, contohnya tuh. Iya banyak sih musisi-musisi luar yang pernah komen. Jadi masalah collab mah gampang itu one day bisa kejadian. Kamu sekarang berarti umur berapa ya? Umur 19. Aduh banyak banget guys ininya ya, masih terbuka luas banget untuk hal semacam. Jadi kamu menurut aku udah keren banget sih. Amin. Nah sekarang nih aku mau terjun ke dunia TikTok. Oke. Nah aku waktu itu kamu itu muncul di FYP ya kan? Kamu dengan gaya Faith kamu nih yang di depan gitu kan, pakai kadang megang gitar. Nah aku tuh inget awal-awal, oke ini aku perhatiin, oke ini like-nya masih dikit nih. Oke berapa kali lewat FYP aku like-nya masih dikit. Gitu. Nah, tiba-tiba berapa lama? Wah, jadi banyak banget ininya, likes-nya. Nah, coba kamu ceritain deh proses kamu berkonten nih, kita ngomong spesifik di TikTok dulu ya. Perjalanan kamu gimana tuh? Perjalanannya mungkin kalau di TikTok dulu kan apa ya? Aku juga karena dari manajemen juga pernah kayak ada dapet kayak kelas workshop gitu dari pihak TikToknya. Iya, jadi mereka juga membekalin gitu kayak kalau dari TikTok tuh key-nya adalah ya untuk konsisten supaya ada di dalam algoritmnya terus kan. Jadi aku juga dari situ kayak berarti harus rajin-rajin gitu kan. Jadi ya udahlah, jadi nggak perlu repot-repot lighting lah segala macam, ya udah taruh bener-bener di meja, pakai gitar, pakai baju rumah gitu. Jadi ya udah tinggal nyanyi aja gitu. Dan pas itu aku sempet yang kayak udah seminggu 2 minggu kayak hampir tiap hari konten. Aku yang kayak kok nggak meledak-meledak gitu kan. Terus sampai akhirnya aku cover satu lagunya SZA. Dia sebenarnya itu nggak tahu ya lagunya lagu original atau enggak, cuma emang lagi booming lagunya yang soundnya tuh yang It's Coven Season and all the girls need it. Nah itu aku cover bener-bener akapela, nggak ada musik. Aku pegang handphonenya di sini. Terus aku pakai gulungan rambut. Iya, dan itu tiba-tiba itu kan aku bikinnya malam. Aku upload malam, terus the next day kayak udah 100.000. Terus aku lihat lagi siangnya, lah tiba-tiba udah 400.000. Terus naik-naik terus sampai akhirnya kayak perdana nih 1 M gitu views-nya. Dan aku kayak ternyata bisa begini ya. Jadi emang kayak TikTok tuh serandom itu gitu, kayak post apa aja yang penting ya kita nggak ada yang tahu mana yang naik gitu kan. Jadi post sebanyak-banyaknya aja sih. Nah, oke. Ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, tadi kamu bilang kamu dapat semacam training gitu ya. Yang penting konsisten, sehingga kamu pun ngerasa, aku nggak usah repot-repot lagi kayak make up dulu,
pakai kostum dulu, siapin lighting dulu, pokoknya ya bikin aja gitu. Itu dan itu works for you ya, maksudnya flow-nya tuh di kamu dapat gitu ya. Nah, kedua adalah kayak kamu udah bikin sekian banyak video dan kamu ngerasa, duh kok nggak naik-naiknya, kontenku nggak ada yang works gitu. Tahu-tahu one day ada yang blow up. Iya. Jadi kayak yang kalian harus lakukan guys, seperti Faith. Kalau kalian ngerasa gila kontenku kok nggak ada yang works ya terusin aja ya nggak sih? Terusin aja. Karena kita nggak ada yang tahu ya yang mana yang naik gitu kan. Serandom jadi itu algoritmnya ya. Iya, serandom itu. Dan setelah itu terjadi, kamu terus kan, maksudnya kayak kamu lanjut. Jadinya semakin semangat gitu. Dan apa ya, kayaknya TikTok juga emang nggak gitu peduli mau videonya well prepared apa sih. Bahkan malah TikTok tuh sukanya yang kayak ya videonya ya udah yang ala kadarnya aja gitu kan. Kan bahkan ada video receh yang suka tiba-tiba naik gitu kan. Iya, benar. Ya jadi ya simple aja sih. Nggak perlu repot-repot, makeup, lighting. Ada nggak dari kegiatan trending TikTok itu yang bisa kamu share ke kita nih? Rahasia-rahasianya. Mungkin ya itu satu konsisten, terus jangan lupa pakai hashtag juga, itu kan ngebantu untuk kita masuk ke algoritmnya juga. Jadi TikTok tuh punya beberapa pilar gitu kan, musik lah, sport, apa kayak masak-masak. Nah itu tuh ada hashtagnya sendiri. Kayak misalnya kalau musik tuh hashtagnya musik di TikTok, atau ada rising on TikTok kalau nggak salah. Dan pilar-pilar lainnya ada hashtagnya sendiri, jadi harus tahu itu hashtagnya yang mana. Nah itu dicantumin. Terus apa ya? Kalau misalkan kayak ada, kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Cuma dulu tuh ada, kalau mau FYP harus upload jam segini. Itu tuh. Oh udah nggak? Itu nggak mitos. Itu mitos banget sih. Oke. Nice. Nah terus apa yang TikTok istilahnya pengaruhnya nih ke dalam your music career, your actual music career gitu? TikTok apa ya, dia tuh kalau sekalinya video aku rame, kayak yang pertama kali 1M itu, followersnya langsung naiknya langsung drastis banget sih, kayak langsung tiba-tiba bisa 50.000, terus tiba-tiba 100.000, gitu tuh cepet banget. Cuma lebih ke maintain-nya sih yang susah. Dan dari TikTok, orang juga pasti nyari tahu ke sosmed yang lain, jadi ke Instagram, ke YouTube, itu jadinya merembet semua gitu, jadinya itu sih emang yang TikTok berdampak. tuh penting ya, maksudnya emang kita nggak bisa istilahnya, kan dulu ada orang yang gue nggak mau main TikTok karena gue musisi gitu, padahal iya nggak sih, padahal kita nggak bisa lagi mendinai bahwa memang keberhasilan kita di TikTok itu pasti akan merembet tuh ke media sosial lain. Betul. Mungkin ke sejumlah stream kita di Spotify kayak gitu-gitu ya. Oke, keren banget. Nah sekarang Faith, aku mau ngomongin single terbaru kamu nih. Oke, masa lalu. Iya. Ceritain dong, itu prosesnya gimana tuh pembuatannya, dan lagunya tentang apa sih by the way? Lagunya tentang seseorang yang udah pintar, dia udah punya pendirian, dan dia memutuskan untuk move on, gak mau look back lagi ke masa lalu dia yang mungkin. Ini konteksnya apa nih? Ya, udah pintar. Jangan balikan sama mantan. Oh ya deh. Tadi jangan mau ngomongin dari awal tapi gara-gara mama ya. Enggak, kalau misalkan kayak mantan kan terlalu kayak kayaknya cinta-cintaan banget gitu. Gitu. Jadi intinya move on dari masa lalu yang kurang mengenakan guys. Jangan diingat-ingat gitu. Widih. Kenapa video klipnya main tenis? Nah itu sebenarnya benar-benar random. Aku dan orang label juga pas itu diskusikan MV-nya gimana ya. Terus kita sama-sama kepikiran kayaknya kalau olahraga kayaknya lucu gitu kan. Gitu. Terus dia nanya, aku misalnya olahraga apa? Aku bilang, ya badminton. Cuma kan badminton bajunya kan sportwear-nya kan kayak kurang gitu kan. Nah jadi kita carilah yang sportwear-nya lucu-lucu. Iya, jadi tenis ketemu, dan itu kebetulan juga mirip sama badminton kan. Sama pakai raket cuma lebih berat. Ya gitu deh. Dan itu kalau dilihat di MV-nya juga aku mukulnya kayak orang main badminton. Oh gitu. Iya kan itu dikasihnya bola atas mulu kan, jadi aku kayak gitu. Kalau yang di bawah aku nggak bisa. Yang pasti sebagai anak badminton kalau ngambil kok harus harus set. Nggak bisa itu. Kalau tenis. Oke, jadi lagunya tentang move on. Dan proses penciptaannya gimana tuh? Penulisan liriknya atau pembuatan musiknya? Jadi lagunya ini tuh udah benar-benar full. Semuanya plek-ketiplek sama persis sama demonya. Yang nulis itu Kak Aldi Nada. Tapi yang ngebedain adalah waktu di demonya itu lagunya jauh lebih pelan, lebih mid tempo. Iya, ini kan lebih upbeat gitu, lebih groovy. Nah, lagu aslinya yang di demonya itu tuh lebih apa ya? Ya lebih nyantai, lebih. Kenapa waktu memutuskan dipercepat atau dibikin lebih ngebeat? Aku
karena pas pertama kali denger aku langsung kayak oke fix, aku pengen lagu ini gitu kan. Dan aku langsung oke lagunya catchy, aku kebayang aransemennya mau dibikin seperti apa. Aku udah kebayang pokoknya temponya kalau segini tuh kayaknya bisa nih nge-groove. Dan emang udah mimpi aku gitu untuk kayak punya lagu yang bener-bener aku banget ya ini di masa lalu ini. Aku senang banget kamu ngomong gitu ya, karena sering kali orang tuh mikirnya, kalau penyanyi bawain lagu orang mah tinggal terima jadi doang gitu. Ternyata enggak guys ya, ternyata Fate itu nih hal yang penting nih, penyanyi harus tahu dia maunya apa. Betul. Walaupun itu lagu orang, bukan berarti kamu ya terima aja, nggak bisa gitu ya nggak sih? Yang penting dikomunikasiin ya. Dikomunikasiin. Fate tahu nih, gue pengennya lebih ngebit, gue pengennya kayak gini. Itu keren banget ya. Nah, tadi kamu sempat bilang nih, Fate, sebelum kita mau rekaman nih, kamu bilang, aku ngerasa lagu masa lalu ini yang paling gue banget. Emang kena gimana tuh? Kenapa gue banget? Karena sebenarnya waktu denger demonya, aku lebih kayak nangkepnya, lagunya enak nih, catchy. Cuma aku langsung kayak mikirnya jauh ke depan gitu. Aku kayak, kayaknya kalau dibikin kayak gini enak nih, jadi aku banget gitu. Jadi setiap aku dikasih pilihan lagu tuh aku langsung mikirnya kayak gitu, kira-kira gimana ya caranya mau dibikin yang stylenya aku banget. Kalau misalkan emang ada yang kayak kayaknya terlalu maksa, ya aku nggak pilih lagu itu gitu. Jadi aku mikirnya sekaligus satu lagunya bagus atau enggak, liriknya, terus dua aransemennya bisa nggak sesuai apa yang aku mau gitu. I see. Gitu sih, karena aku jujur aja lebih mentingin musiknya sih daripada aku nyanyinya. Oh gitu. Iya, aku sebagai mungkin karena aku main musik juga dan aku suka musiknya yang ya kayak gitu-gitulah. Jadi jadi lebih ke musiknya sih aku kadang. Aku lebih bawel soal musiknya malah. Oh gitu ya. Iya. Aku itu juga aku senang banget tuh ya. By the way, pada saat rekaman yang ngedirect siapa tuh? Kamga. Nah, single yang sebelum ini juga Kamga yang direct. Jadi aku udah 2 kali kerja sama dia. Kamga itu ya adalah makhluk planet kalau kata Sal Priadi ya. Dari planet lain. Dari planet lain tuh orangnya. Betul. Idenya gila-gila. Nah, di sini di lagu masa lalu ya, ada part di mana kamu edan banget ininya di pas motor terakhir tuh. Iya. Yang jadi challenge. Jadi challenge ya. Itu gimana tuh? Kamu kenapa? Terus kamu tiap kali nyanyiin itu kayak orang bayanginnya kamu wah gitu, tapi kamu mukanya biasa aja gitu. Aku mungkin karena dari dulu kalau nyanyi ya mukanya gitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan mau dibuat-buat kayak terlalu kayak jadi aneh. Aku kalau lihat di kaca tuh dia kayak kayaknya kurang fade gitu ya. Iya, natural aja. Kamu kalau ada yang bilang, "Oh, ini Tori Kelly Indonesia," kamu gimana rasanya? Seneng banget aku. Oh, gitu kan. Masih seneng banget sekarang ya. Seneng banget. Cuma aku kadang kalau misalkan Tori Kelly-nya tahu ya kayaknya dia sedih deh. Masa gue dimiripin sama orang ini? Gitu. Jadi Tori Kelly yang ada ntar maaf ya. Yang ada kamu ntar diajak collab sama dia. Iya, amin ya ampun. Ya kan? Tori Kelly please. Oke. Nah, coba aku pengen denger dong part yang challenge-nya itu. Coba ya. Ini kamu nggak perlu pemanasan nyanyiin part sesusah itu ya. Ready? Iya. 1, 2. Di antara kita hanya masa lalu. Jangan katakan kau rindu aku. Dari nada bicaramu kau masih mau. Tapi ingat kau yang putuskan untuk selesai. Itu hanya sebagian kecil dari lagu masa lalu terbarunya Fate ya. Yes. Keren banget tuh, secuil doang tuh. Jadi dengerin fullnya langsung. Iya. Di Spotify, di YouTube ada video klipnya bahkan. Dan ikutin challenge-nya kalau kamu mampu. Oke. Itu baru sebagian loh. Kalau nyanyi satu lagu, capek jujur. Kamu udah sering live tapi lagu ini? Sering. Oh my god. Itu harus sering-sering latihan nafas sih. Biasanya kalau kamu lagi perform nih, ini lagu keberapa nih? Dari berapa lagu? Lagu terakhir. Karena kan lagu aku sendiri pasti terakhir kan. Jadi kayak, aduh ya ampun. Aduh, oke. Wah, keren banget, Fate, keren banget. Itu nih sampai wah, ini tinggi banget loh guys. Ini kayak satu nada lagi ke soprano high C, yang mana kayak maksudnya untuk nge-hit nada itu tuh ya kamu harus fit banget. Gitu ya. Tapi kamu pernah nggak nyanyi nggak fit, pernah nggak? Pernah sih. Terus suaranya kayak hilang gitu. Bukan hilang sih, lebih kayak voice crack gitu kayak gitu. Oke. Lagu ini pernah nggak?
Lagunya enggak. Untungnya ya. Jangan sampai. Nah, kamu gimana tips menjaga suara, Faith gimana, Faith? Aduh ngomongin depan ini lagi coachnya lah, lagi. gak apa-apa kan teman-teman juga pengen tahu. Masalahnya aku tidak dijaga. Oh, tidak dijaga. Faith, kamu jangan membuat aku malu dalam video ini. Tapi intinya kamu tidak punya kayak kiat khusus ya. Kamu hanya menjalankan aja misalnya secara alami aja gitu. Yang penting pemanasan aja sih yang penting. Aku ya gorengan makan, minyak-minyak, terus sambal. Oke. Jadi jangan ditanya kalau jadi dijaga atau enggak sebenarnya. Oke, siap. Oke, gue. Tapi kamu menjaga kesehatan dong pastinya. Pasti. Ya kan? Karena kan mama pasti cerewet tuh. Faith, awas kamu tidurnya gitu. Iya, tidur terus olahraga juga. Karena aku sebenarnya suka olahraga di rumah. Badminton udah enggak, aku pensiun. Pensiun. Apa terus, dong olahraganya? Ya olahraga di rumah aja sih, paling kayak pakai barbel terus lihat YouTube gitu. Pakai barbel. Tapi nggak berotot-berotot. Ya biar keluar keringet aja sih, biar fat burn. Oke, keren. Nah, Faith, itu lagu kamu keren banget dan memang secara musiknya keren, aransemennya keren, liriknya bagus, plus part ya. Itu berarti part ref atau bridge tadi? Ref ya hitungannya. Ref terakhir yang mana dahsyat banget dengan teknik vokal yang tinggi, tapi kamu nyanyinya selalu effortless kayak as if it's nothing aja gitu ya. Jadi teman-teman cobain ya challenge-nya. Nanti juga saya mau live reaction. Kalau misalnya kamu ngelakuin challenge ini, ntar saya cari-cari videonya di TikTok, saya reaction deh. Saya react ya. Nah, Faith, sekarang aku mau ngomongin nih. Teman-teman juga pasti pengen tahu nih ya. Kita mau ngomong ke vokal kit boleh ya? Boleh. Kamu adalah salah satu penyanyi yang satu pitch-nya selalu nggak pernah miss. Oke. Itu kayak kamu otomatis gitu tuh. Oke. Menurut kamu faktor apa yang membuat kamu seperti itu? Aku perfect pitch. Jadi Oke, lihat sana ya. Oke. Nada apa kayak ini? G. Astagfirullahaladzim. Oke, nada apa ini? Cis. Bener loh guys. Oke. Lagi ya. Cepet banget. Oke. Sekali lagi. Aku masih nggak terima. Bentar. Bes. Iya kan? Bener. Ternyata dia perfect pitch, guys. Iya, tapi kalau yang nggak perfect pitch pun juga bisa sih, asal sering latihan gitu. Ya. Berarti gini, aku dulu punya guru ini. Dia tuh pemain oboe. Namanya Pak Juhat Ansyari, main orkes. Beliau juga perfect pitch tuh. Dia bilang waktu dia kuliah di Eropa gitu, oboe ya. Pas balik ke Indonesia dia tersiksa katanya. Karena dengar falas dikit dia nggak bisa. Kalau kamu gimana tuh? Iya lagi tuh. Iya, aku kalau misalkan kayak perform di mana, terus misalkan kayak kayak bahkan penyanyi terkenal pun kayak aku pernah nonton langsung dan kayak kayaknya ada sedikit yang meleset gitu jadinya. Ya bukannya mau so jago betul. Cuma kayak bukan judging juga sih. Betul, ya, tapi kan tersiksa ya. Iya gitu kayak. Karena kayak sayang gitu sekali. Iya. Kayak misalkan kayak ini segini. Iya. Kayak bahkan turun lebih sedikit aja aku kayak bisa itu kurang tinggi gitu. Oke. Kayak karena kan aku dulu orkes juga kan, sering tuning juga kan. Apalagi mainnya alat yang fretless, guys. Iya, jadi harus tepat gitu. Kalau di orkes juga kalau ada yang jadi itu guys. Kalau sedikit langsung itu dia pasti. Langsung tahu siapa jadi gitu. Itu ternyata kenapa dia tidak pernah pitch ya teman-teman ya. Sekarang tahu. Oke, kalau gitu sekarang kita move on ke tenis selanjutnya ya. Gimana caranya bisa riffs and runs seperti Faith? Nah, itu jujur nggak tahu ya. Kamu bisa aja gitu? Iya. Nggak, tapi pasti ada metodenya dong, Faith. Coba tolong dibagi ke kita. Aku lebih ke niru sih. Aku niru orang gitu. dari kecil. Aku tuh bukan menguasai teknik, tapi aku niru. Lebih gampang gitu sih mindsetnya menurut aku ya. Kayak bukan yang kayak pelajarin dari nol, tapi ya cukup ditiru aja sih. Iya. Kita kalau di jazz, kita gue juga sama konsep kita sebutnya transkripsi. Kita mentranskrip yang sudah ada, kita jadikan bahan latihan sampai akhirnya kita bisa ngeluarin sendiri gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri siapa waktu itu yang kamu awal-awal nge-riffs and runs dan kamu niru siapa gitu? Ingat nggak? Tori Kelly sih. Tori Kelly. Atau enggak sebelum Tori Kelly tuh Ariana Grande. Oh gitu. Iya, contohnya lagu apa contohnya? Ingat nggak? Apa ya? Side to Side. I've been there all night, been there all day, and boy. Nah itu. Dulu aku juga nggak jelas nyanyinya.
gitu. Tapi kamu lama-lama sempat nggak jelas nyanyinya? Maksudnya sempat riffs and runs sempat nggak kebentuk gitu? Iya, nggak kebentuk dulu. Terus? Tapi ya mungkin karena jadinya dengerin terus, nyanyiin terus, jadi mungkin lama-lama jadi kayak, oh mungkin jadi feeling aja sih kayak, oh nyanyinya harus lebih kayak gitu, kayak nadanya dibagi-bagi aja. Nah, itu dia. Iya. Nadanya kamu bedah ya? Iya, dibedah. Temponya pelan dulu, terus dicepetin pelan-pelan. Gitu sih dulu aku. Oke, coba kalau lagu itu kan tadi ya, si Ariana kan. Kalau kamu bedah berarti gimana cara bedahnya? Bass boy kan? Kalau dicepetin and bye. Nah, itu kan. Oh iya, jadi slow motion dulu. Iya, pokoknya kalau kata YouTube-nya siapa ya? To set violin, if you can play it slowly, you can play it quickly. Oh, to set violin. Yes. Iya, anak klasik guys, biasa anak klasik. Iya. Oh gitu ya. Oke, selain Ariana Grande, kemudian kamu ke Tori Kelly. Ke Tori Kelly. Contoh dari lagunya Tori Kelly yang kamu transkripsi, yang kamu seneng kulik gitu, inget nggak? Yang kamu nguliknya waktu itu sampai susah gitu. Kayaknya Tori Kelly yang pas zaman-zaman dia soundtracknya Sing, Don't You Worry About a Thing. Aduh, itu sih susah banget ya, aku latihan bisa berapa bulan itu. Gitu. Ya itulah. Itu aku latihannya kayak sampai di toilet sampai berisik, sambil mandi aku nyanyi, sambil ngapain bener ya, aku nyanyi. nyanyi. Bener ya? Apa gitu ya? Aku sampai sekarang juga kalau mandi tuh berisik. Oh gitu. Berisik nyanyi. Oke, wah. Oke, jadi itu rahasia kamu ya, yaitu kamu ngambil riffs and runs part yang kamu suka, terus kamu kulik, kamu bedah nadanya, kamu nyanyiin secara pelan sampai kamu dapat, baru abis itu kamu cepetin. Nah itu sampai akhirnya bisa kamu aplikasiin di karya-karya kamu sendiri gitu. Itu otomatis terjadi atau kamu melalui proses yang sama tuh, kamu pelanin dulu atau langsung otomatis aja gitu? Mungkin karena aku banyak referensi riff and runs, jadi aku tahu kayak kalau misalnya penyanyi-penyanyi tuh biasa riff and runs-nya polanya tuh ada yang begini, ada yang begitu. Jadi lama-lama kayak aku bahkan bisa kayak apa ya modif sendiri gitu, kayak aku pengen riffnya kayak begini, berarti nadanya kesini. Berarti kamu juga saat kamu bernyanyi itu kamu berpikir juga sebagai seorang musisi ya, kamu mikirin aransemennya, kamu mikirin style nyanyinya kayak gitu ya? Iya betul. Nice, keren banget. Ingat ya guys ya, kamu harus coba, kamu pilih part yang kamu suka, kamu tiruin, kamu bedah gitu. Oke, sekarang aku mau ngobrol tentang mimpi-mimpi kamu nih, Faith, sebagai seorang artis ya di musik. Apa kira-kira impian kamu atau cita-cita kamu yang ingin kamu capai nih? Ini kan kamu bisa dibilang sekarang di usia yang relatif muda gitu ya, masih banyak nih yang pasti yang ingin kamu capai nih. Aku pengen punya album pastinya. Dan apa ya, aku tuh pengen kayak musik Indonesia tuh jangan galau-galau mulu gitu. Maksudnya kayak liriknya galau boleh, cuma musiknya kayak ayolah guys, groove dikit lah gitu. Jangan yang kayak melo-melo gitu kan, jadi bawaannya lemes gitu. Iya, pingin matahin stigma kalau galau tuh harus yang bener-bener melo banget. Ballad mulu, kayak lama-lama meskipun enak ya ballad tuh dengerinnya, cuma kayaknya harus ada inilah switch. Wah, keren banget. Kok cita-citanya keren banget sih. Cita-cita tuh kayak benar-benar membuat impact di musik Indonesia gitu loh. Bukan cuma membuat diri sendiri gitu. Oke, stop galau. Oke, jadi punya album, terus kamu pengen membuat impact yang besar di dunia industri musik Indonesia ya. Adakah artis Indonesia yang kamu belum kesampaian collab? Siapa ya? Aku pingin Andi Rianto sih. Itu kan karena dia orkes juga kan. Aku pengen banget punya lagu yang bener-bener diiringin orkes yang bawaannya tuh megah gitu. Ballad nggak apa-apa deh. Yang penting kayak bawaannya tuh kayak wah megah banget gitu. Kamu pernah coba bikin aransemen orkes? Aransemen orkes sih enggak. Cuma aku ada satu lagu aku yang judulnya Kecewa itu pakai orkes. Aku main biolanya juga. Oh, kamu main biola juga? Ada solonya. Kecewa tuh bukan yang ada Koreanya bukan ya? Enggak, itu Akulah Rumahmu. Ya beda sedikit dong, yang Akulah Rumahmu itu kenapa tiba-tiba ada Koreanya sih? Karena itu lagu tuh emang awalnya itu aku tulis buat perpisahan sama teman-teman SMA. Nah terus
apa ya, aku tulis lagunya, terus emang aku pas itu at that time banyak dengerin musik drakor. Jadi lama-lama ke bawah gitu kan, kayaknya pingin cobain musik drakor gitu kan referensinya. Jadi lama-lama orang yang denger begitu rilis juga ngomong kayak, ini drakor banget musiknya, coba dong bikin versi Koreanya ada nggak? Terus kamu melaksanakan ya? Iya, siap laksanakan. Wih, berarti kamu mendengarkan fans ya? Betul. Oke. Nah kalau kamu sendiri nih, siapa sih influence musik yang besar nih buat kamu? Tori Kelly sih. Tori Kelly ya? Karena Tori Kelly tuh kayak kemarinnya baru aja ngeluarin album barunya dia. Wah itu isinya tuh musiknya bener-bener dia banget dan aku banget. Aku juga nyanyiinnya kayak, gila gue berasa Tori Kelly gitu. Aduh, oke. Kayak pokoknya apa ya, bener-bener Tori Kelly, apa ya, gayanya Tori Kelly itu gayanya aku juga gitu. Kayak seidola itu. Jadi ya gitu deh. Setiap aku nyanyiin lagunya Tori Kelly tuh kayak, wah ini gue banget gitu. Keren banget. Oke, semoga semua cita-cita kamu tercapai ya. Amin. Album ya kan, membuat impact yang besar di dunia musik Indonesia dan juga collab bersama Tori Kelly dan Andi Rianto. Kalau pas kejadian langsung gimana? Lagunya sama Andi Rianto tapi collabnya sama Tori Kelly. Itu sih pingsan di tempat aku. Pingsan di tempat ya, luar biasa. Nggak jadi nyanyi, aku pingsan aja. Oke, Faith. Nah, aku biasanya di semua tamu teman ngobrolku ini, aku minta untuk ngasih semacam semangat buat teman-teman yang nonton nih, supaya bisa, kan kamu telah menginspirasi teman-teman yang nonton nih dengan cerita kamu nih. Sekarang kamu coba ucapkan semangat apa yang mau kamu sampaikan nih ke teman-teman nih. Apa ya, mungkin buat yang mungkin baru mau mulai untuk karirnya atau apapun itu, jangan ragu, mulai aja, nggak perlu overthinking sana situ lah. Yang penting mulai aja dulu dan terus kasih effort yang maksimal deh pokoknya. Yes, kasih effort yang maksimal dan mulai aja dulu ya. Oke, Faith Christabel, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah mampir ke Indra Vocal Studio. Sukses buat lagu terbarunya. Amin, terima kasih. Dan ditunggu albumnya. Amin. Bersama Mas Andi. Amin. Mas Andi. Mas Andi, tolong. Oke, kita berdua ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye.